Bus malam itu berangkat dari terminal kecil yang sudah setengah mati. Lampu-lampu kuning menggantung malas di langit-langit, memantulkan warna pucat di lantai yang lembab. Udara berbau campuran solar, kopi instan, dan kain jok yang terlalu lama menyerap keringat manusia. Perempuan itu naik tanpa banyak ragu. Namanya Nadira. Ia membawa tas selempang sederhana dan satu ransel kecil. Bukan tipe penumpang yang ribut, bukan pula tipe yang mudah panik. Wajahnya lelah, tetapi matanya masih menyimpan kewaspadaan yang halus. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering pulang sendirian di jam-jam yang seharusnya tidak ramah. Bus antar kota itu bernama Lintas Sagara, armada tua yang tetap dipaksa bekerja karena jalur malam selalu punya penumpang. Orang-orang yang harus pulang, orang-orang yang tidak punya pilihan, atau orang-orang yang justru sengaja mencari jam paling sepi. Nadira memilih kursi nomor 7, dekat jendela. Di luar, hujan baru saja reda. Aspal mengilap seperti kulit ikan. Lampu jalan memanjang dalam garis-garis cahaya yang patah. Terminal semakin jauh ketika bus mulai bergerak, meninggalkan kota kecil yang sudah mengantuk. Di dalam bus, penumpang tidak banyak. Ada laki-laki tua dengan jaket lusuh yang tidur dengan kepala miring, mulut sedikit terbuka. Ada sepasang anak muda yang duduk terpisah, seolah mereka tidak saling mengenal. Ada seorang ibu dengan tas belanja besar, memeluknya seperti memeluk anak. Dan ada dua orang yang duduk di bangku paling belakang. Diam sekali, bahkan tidak terlihat sedang bernapas. Nadira memperhatikan mereka sebentar, lalu menahan diri. Ia tidak ingin jadi orang yang terlalu banyak menilai. Bus melaju stabil, suara mesin berat seperti napas panjang. Sesekali bus bergetar melewati jalan berlubang, membuat kaca jendela berdenting pelan. Di depan, sopir duduk tegak. Punggungnya lebar, bahunya kaku. Ia memakai topi hitam, dan dari belakang Nadira hanya bisa melihat sebagian telinganya yang tampak seperti pernah luka lama. Di samping sopir, kondektur berdiri sebentar, lalu berjalan pelan ke arah belakang untuk mengecek tiket. Kondektur itu pria setengah baya, tubuhnya kurus, matanya cekung. Senyumnya muncul dan hilang seperti lampu yang tidak stabil. Ketika sampai di kursi Nadira, kondektur mengangguk pelan. Tangannya menerima tiket, memeriksanya, lalu mengembalikannya tanpa kata. Yang membuat Nadira merasa aneh adalah kondektur itu tidak benar-benar menatapnya. Matanya seperti melewati wajah Nadira, seolah Nadira hanya bayangan. Nadira menelan ludah. Ia mencoba mengalihkan perhatian keluar jendela. Jalan mulai memasuki area yang lebih gelap. Pepohonan rapat berdiri seperti pagar. Tidak ada rumah. Tidak ada warung. Hanya jalan panjang dan suara ban yang menelan genangan. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 23.41. Ia membuka pesan lama, membaca ulang percakapan yang sudah tidak penting, hanya untuk mengisi waktu. Namun, sinyal mulai menghilang. Ikon jaringan turun menjadi satu garis kecil, lalu lenyap. Di saat bersamaan, bus terasa berubah. Tidak secara fisik, bukan. Tetapi suasana di dalamnya seperti mengeras. Udara jadi lebih dingin, seolah pendingin udara tiba-tiba dinaikkan. Bau solar yang tadi kuat, perlahan tertutup aroma lain. Aroma tanah basah. Aroma daun tua. Aroma seperti kain kafan yang dijemur terlalu lama di tempat lembab. Nadira mengangkat kepala, napasnya tertahan. Beberapa penumpang yang tadi terlihat tidur, kini duduk tegak. Perlahan, serempak, seperti mengikuti aba-aba yang tidak terdengar. Laki-laki tua di depan Nadira membuka mata. Tapi matanya kosong. Tidak mengantuk. Tidak sadar. Kosong seperti kaca. Ibu dengan tas belanja juga mengubah posisi duduknya. Tangannya yang memeluk tas itu semakin erat. Wajahnya tidak berubah, tetapi Nadira melihat bibirnya bergerak pelan, seolah menghitung sesuatu dalam hati. Dua orang di belakang tetap diam,
Namun Nadira merasa punggungnya seperti ditatap. Bus terus melaju. Di luar, pepohonan semakin rapat. Jalan mulai menyempit. Lampu jalan tidak ada. Hanya cahaya lampu depan bus yang menyapu aspal seperti senter raksasa. Nadira menelan lagi. Tangannya meremas tali tas selempang. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya sugesti. Mungkin karena ia lelah. Mungkin karena jalur malam memang selalu terasa menyeramkan. Namun kemudian, bus melewati sebuah papan kecil di pinggir jalan. Tulisan di papan itu hampir tidak terlihat karena pudar. Tetapi Nadira sempat membaca. Halte Kalimurang 2 km. Nadira tidak pernah mendengar nama itu. Ia sering melewati jalur ini, meski tidak terlalu sering. Tetapi ia cukup tahu nama-nama tempat yang biasa dilewati bus malam. Nama halte biasanya besar, jelas, dan selalu ada di aplikasi peta. Nama itu tidak pernah muncul. Kondektur kembali berjalan ke depan. Kali ini langkahnya lebih cepat, tetapi tetap tanpa suara. Sepatunya tidak berbunyi di lantai bus. Padahal lantai bus itu dari besi tipis yang biasanya berisik. Nadira menahan napas. Ia mencoba menyalakan peta di ponsel. Layar memuat sebentar, lalu berhenti. Titik lokasi Nadira seperti melayang di ruang kosong. Tidak ada jalan. Tidak ada nama daerah. Hanya latar abu-abu. Seketika, Nadira merasa perutnya dingin. Bus seolah keluar dari jalur dunia. Jam menunjukkan pukul 00.03. Tengah malam. Dan tepat ketika angka itu berganti, bus mulai melambat. Suaranya menurun, mesin seperti menggeram pelan. Ban melewati jalan yang berbeda, lebih kasar, seperti jalan batu. Nadira melihat keluar jendela. Ada kabut. Kabut tebal, putih keabu-abuan, menggulung rendah di atas tanah. Lampu depan bus memantul di kabut itu dan kembali seperti tembok. Dan di depan, muncul sebuah halte. Halte kecil, sederhana, seperti halte desa. Tetapi bentuknya terlalu rapi untuk berada di tengah hutan. Atapnya seng, tiangnya besi, dan di bagian atas ada papan nama. Tulisan hitam di papan putih. Halte Kalimurang. Nadira membeku. Bus berhenti tepat di depannya. Tidak ada suara klakson. Tidak ada suara rem yang panjang. Bus berhenti seperti berhenti di dalam mimpi. Kondektur berdiri di depan, dekat pintu. Ia menatap keluar, lalu mengangguk pelan. Dan satu hal yang membuat Nadira hampir kehilangan napas. Semua penumpang berdiri. Serempak. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bertanya. Mereka berdiri seperti boneka yang ditarik benangnya. Laki-laki tua berjalan duluan. Langkahnya pelan, kaku. Anak muda menyusul. Ibu dengan tas belanja berjalan dengan kepala menunduk. Dua orang di belakang berjalan terakhir, tanpa menoleh. Satu persatu, mereka turun. Wajah mereka kosong. Mata mereka seperti tidak melihat apapun. Dan ketika kaki mereka menyentuh tanah, kabut menelan tubuh mereka, membuat mereka menghilang seperti dilipat oleh udara. Nadira duduk terpaku, tangannya gemetar. Ia menatap pintu bus yang terbuka. Ia menunggu kondektur menoleh padanya, menanyakan tiket, atau menyuruhnya turun. Namun kondektur tidak menoleh. Sopir pun tidak menoleh. Mereka seperti lupa Nadira ada. Pintu bus menutup sendiri. Bus bergerak lagi. Dan Nadira menjadi satu-satunya penumpang yang tersisa. Di kursi nomor 7, Nadira menatap ke depan, dan baru sadar. Di kaca depan, pantulan wajahnya terlihat pucat sekali. Dan di belakangnya, di kursi-kursi kosong, ada sesuatu yang bergerak pelan. Seperti bayangan yang tidak ingin pergi. Bus kembali melaju setelah meninggalkan halte itu. Tetapi Nadira merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada sepi. Bus tidak hanya kosong. Bus itu seperti berubah.
Suara mesin tetap ada, tetapi terdengar jauh, seperti berasal dari tempat lain. Lampu-lampu di langit-langit meredup, berkedip pelan, membuat bagian dalam bus seperti dipenuhi denyut cahaya yang sakit. Nadira mencoba berdiri. Kakinya terasa berat. Ia berjalan pelan ke arah depan, melewati kursi-kursi kosong. Kursi itu masih hangat, seolah baru saja ditinggalkan beberapa detik lalu. Ada bau parfum murahan, bau keringat, bau minyak rambut. Namun ada juga bau lain. Bau dingin seperti kain basah yang lama disimpan. Nadira berhenti di dekat kursi tengah. Di lantai, ada sesuatu. Sebuah tiket. Tiket bus. Kertasnya lembab, ujungnya kusut. Nadira memungutnya perlahan, jari-jarinya terasa dingin ketika menyentuh kertas itu. Ia membaca tulisan di tiket. Tujuan, Kalimurang. Tanggal, tidak terbaca. Jam keberangkatan, tidak terbaca. Nama penumpang, kosong. Nadira menelan ludah. Ia melihat ke depan. Sopir masih duduk, bahunya kaku. Kondektur berdiri di dekat pintu depan, memegang pegangan besi. Nadira ingin memanggil mereka. Namun mulutnya terasa berat. Seolah suara tidak diizinkan keluar. Ia melangkah lagi, semakin dekat. Saat Nadira berada beberapa langkah dari pintu depan, kondektur tiba-tiba menoleh. Bukan menoleh seperti orang normal. Kepalanya bergerak pelan, sangat pelan, sampai wajahnya menghadap Nadira. Matanya cekung, dan kali ini Nadira melihat dengan jelas. Mata itu tidak memantulkan cahaya, seperti lubang gelap. Kondektur menatap Nadira lama. Lalu ia mengangkat tangan, menunjuk ke depan. Nadira mengikuti arah telunjuk itu. Di depan, jalan berubah. Aspal hilang. Jalan itu menjadi tanah merah, seperti jalan perkebunan. Pohon-pohon tinggi berdiri di kanan kiri, tetapi bentuknya aneh. Batangnya besar, namun tidak memiliki daun yang jelas. Cabang-cabangnya menggantung seperti tangan yang sudah terlalu lama menunggu. Kabut semakin tebal, dan suara-suara mulai muncul. Bukan suara manusia. Lebih seperti bisikan dari jauh, berlapis-lapis, seolah ada banyak mulut berbicara bersamaan di dalam tanah. Nadira merasakan telinganya berdengung. Ia kembali ke kursinya, duduk dengan napas terputus-putus. Ia membuka ponsel lagi. Tidak ada sinyal. Ia mencoba mematikan lalu menyalakan. Layar menyala, lalu menampilkan jam. Pukul 00.03. Nadira membeku. Jam tidak bergerak. Ia menunggu beberapa detik. Tetap pukul 00.03. Ia menekan tombol, membuka aplikasi jam. Semua jam menunjukkan angka yang sama. Seolah waktu berhenti di detik bus melewati halte itu. Nadira menatap layar, jantungnya memukul keras. Ia mencoba mengingat. Tadi, sebelum bus berhenti, jam menunjukkan pukul 00.03 juga. Dan sekarang, masih pukul 00.03. Bus berjalan di dalam malam yang tidak bergerak. Nadira memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Ia mencoba mengingat sesuatu yang nyata. Rumahnya, aroma sabun, suara televisi, wajah ibunya. Namun semua terasa jauh. Terlalu jauh. Seolah Nadira sedang berada di tempat yang bukan milik manusia. Tiba-tiba, bus bergetar. Bukan karena jalan berlubang, tetapi seperti ada sesuatu yang menabrak bagian bawah bus. Nadira memegang kursi. Bus bergoyang sedikit, lalu stabil. Di luar, kabut bergerak seperti makhluk hidup. Nadira melihat sesuatu melintas cepat di balik kabut. Bentuknya seperti orang, tetapi terlalu tinggi. Kakinya panjang, tangannya menjuntai sampai hampir menyentuh tanah. Nadira menahan napas. Ia tidak ingin melihat lagi. Namun rasa takut membuatnya menatap. Di sisi kanan jalan, beberapa meter dari bus,
berdiri sesuatu yang lebih jelas. Seorang perempuan. Rambutnya panjang, basah, menutupi sebagian wajah. Bajunya putih kusam, tetapi bukan putih bersih. Lebih seperti kain yang sudah lama terendam air. Perempuan itu berdiri diam, menatap Bus. Nadira merasa kulitnya meremang. Bus tidak berhenti. Bus melewati perempuan itu. Namun saat Bus melewatinya, Nadira melihat perempuan itu tersenyum. Senyumnya lebar, terlalu lebar, seperti wajahnya robek. Dan di belakang perempuan itu, di kabut, berdiri banyak sosok lain. Mereka semua menatap Bus. Seolah Bus itu membawa sesuatu yang mereka tunggu. Nadira menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara napas yang hampir berubah jadi tangis. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Bus terus melaju. Lalu, perlahan, Nadira mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Bus itu tidak menuju kota. Bus itu menuju tempat yang penumpang-penumpangnya tadi turun. Bus itu menuju halte Kalimurang. Atau lebih tepatnya, menuju sesuatu yang berada setelah halte itu. Nadira memaksa dirinya berpikir logis. Ia harus turun sebelum terlambat. Ia harus membuka pintu darurat, atau memaksa sopir berhenti. Ia berdiri, berjalan cepat ke depan. Kali ini ia memaksa napas keluar. Ia memukul pintu depan. Tidak ada reaksi. Ia memukul lagi, lebih keras. Sopir tidak bergerak. Kondektur tidak bergerak. Nadira menatap ke arah kaca depan. Dan di kaca itu, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Pantulan sopir. Tidak ada. Kursi sopir terlihat, setir terlihat, tetapi tubuh sopir seperti tidak memantulkan bayangan. Kondektur pun sama. Mereka ada, tetapi tidak ada dalam pantulan. Seolah mereka bukan manusia. Nadira mundur, napasnya tercekat. Di saat itu, Bus melambat lagi. Kabut di depan membuka sedikit, memperlihatkan sebuah gerbang besar. Gerbang itu terbuat dari besi tua, penuh karat. Di atasnya, ada tulisan yang pudar. Tulisan itu bukan nama kota, bukan nama desa, tetapi sebuah kalimat. Selamat datang, penumpang terakhir. Nadira merasa kakinya hampir runtuh. Bus melewati gerbang itu. Dan ketika bus melewatinya, udara di dalam bus berubah total. Tidak ada lagi bau solar. Yang ada hanya bau tanah kuburan. Dan suara bisikan di luar semakin jelas, seperti orang-orang yang berdesakan di sisi jalan, menunggu bus berhenti. Bus terus masuk ke dalam jalur itu. Jalur yang tidak ada di peta. Jalur yang bahkan tidak seharusnya ada di dunia. Dan Nadira menyadari, ia bukan lagi penumpang. Ia sedang dibawa sebagai sesuatu yang harus diserahkan. Bus akhirnya berhenti. Bukan di halte kecil seperti sebelumnya, tetapi di sebuah lapangan luas yang dikelilingi pohon-pohon hitam. Kabut menggantung rendah, seperti kain tebal yang menutupi tanah. Lampu bus menyinari area itu, tetapi cahaya terlihat lemah, seolah kabut memakan terang. Di depan bus, berdiri sebuah bangunan. Bukan terminal. Lebih seperti rumah tunggu tua. Dindingnya kayu, catnya mengelupas. Jendelanya besar, tetapi kaca-kacanya buram. Atapnya miring, dan di bagian depan ada papan nama. Tulisan hitam yang sama. Halte Kalimurang. Nadira berdiri di lorong bus, tubuhnya gemetar. Pintu bus terbuka perlahan. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Namun kabut masuk ke dalam bus seperti air. Nadira mundur, tetapi kakinya terasa seperti ditarik. Seolah lantai bus punya magnet. Kondektur berdiri di samping pintu. Wajahnya masih kosong, tetapi kali ini Nadira melihat detail yang membuatnya mual. Kulit kondektur itu seperti terlalu tipis. Di beberapa bagian, terlihat seperti retak halus, seperti tanah kering. Dan di balik retakan itu, ada warna gelap.
bukan darah. Lebih seperti tanah. Nadira menutup mulutnya, menahan muntah. Ia ingin lari ke belakang bus, mencari pintu darurat. Namun ketika ia menoleh, lorong belakang bus tidak ada. Yang ada hanya kabut. Seolah bus itu tidak lagi punya bagian belakang. Hanya kursi-kursi yang memudar dalam putih. Nadira memutar tubuh kembali ke depan. Pintu masih terbuka. Dan di luar, satu persatu sosok muncul dari kabut. Penumpang-penumpang yang tadi turun. Laki-laki tua, anak muda, ibu dengan tas belanja. Mereka berdiri berjajar. Wajah mereka kosong. Mata mereka tidak berkedip. Dan Nadira melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh. Tas belanja ibu itu terbuka sedikit. Di dalamnya bukan barang. Di dalamnya ada tanah. Tanah hitam, basah. Dan ada sesuatu putih di antara tanah itu, seperti tulang kecil. Nadira menahan napas, air mata mulai keluar tanpa ia sadari. Ia merasa seluruh tubuhnya seperti ditenggelamkan dalam ketakutan yang sangat murni. Di antara barisan penumpang itu, ada sosok lain yang lebih besar. Sosok itu berjalan pelan dari kabut. Tingginya hampir menyentuh atap bus. Tubuhnya kurus, tetapi panjang. Kakinya seperti tongkat. Tangannya menjuntai, jari-jarinya terlalu banyak. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup kain tipis. Namun Nadira bisa merasakan, sosok itu tersenyum. Ia tidak perlu melihat bibirnya untuk tahu. Senyum itu terasa di udara. Sosok itu berhenti tepat di depan pintu bus. Dan untuk pertama kalinya, Nadira mendengar suara. Bukan suara dari mulut. Lebih seperti suara yang muncul di dalam kepalanya. Suara itu berat, pelan, seperti tanah yang runtuh. Nadira tidak mendengar kata-kata jelas, tetapi ia mengerti maksudnya. Ini tempat penumpang terakhir. Tempat orang-orang yang tidak pernah sampai tujuan. Tempat orang-orang yang hilang di jalur malam. Nadira merasakan kakinya bergerak sendiri. Langkah demi langkah, ia turun dari bus. Tanah di bawahnya dingin, lembab. Kabut menempel di kulitnya seperti tangan halus. Di sekelilingnya, penumpang-penumpang itu berdiri seperti patung. Mereka tidak menghalangi. Mereka hanya menunggu. Nadira menatap bangunan halte. Pintu kayu itu terbuka sedikit. Di dalamnya gelap. Namun Nadira melihat sesuatu di sana. Lampu kecil, redup, seperti lampu minyak. Dan di bawah lampu itu, ada bangku panjang. Bangku yang penuh. Penuh oleh orang-orang. Mereka duduk rapat, menunduk, diam. Nadira tidak bisa melihat wajah mereka, tetapi ia tahu. Itu bukan penumpang bus ini saja. Itu penumpang dari banyak malam. Dari banyak tahun. Dari banyak jalur. Nadira ingin berbalik, lari kembali ke bus. Namun ketika ia menoleh, bus sudah tidak ada. Hanya kabut. Seolah bus itu tidak pernah berhenti di sini. Seolah bus itu hanya kendaraan pengantar. Nadira berdiri sendirian di depan halte. Sosok tinggi itu berada di belakangnya. Ia merasakan bayangan dingin jatuh di punggungnya. Dan saat itu, Nadira menyadari sesuatu yang menghancurkan harapannya. Ia mengingat terminal tempat ia naik. Ia mengingat lampu-lampu kuning. Ia mengingat suara mesin. Tetapi ia tidak bisa mengingat nama kota, nama terminal, nama tujuan. Semua nama di kepalanya kosong. Seolah dunia asalnya sudah menghapus dirinya. Nadira menatap papan nama halte. Tulisan itu terlihat lebih jelas sekarang. Di bawah halte Kalimurang, ada tulisan kecil. Tulisan yang seperti baru muncul. Tujuan akhir semua penumpang. Air mata Nadira jatuh. Ia melangkah masuk. Kabut menutup pintu di belakangnya. Dan di luar, bus malam kembali berjalan, mencari penumpang berikutnya.